Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu syu'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sholatan kamilatan daimatan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afid alaina min fadlik wa ansyur alaina min khazaini rahmatik wa anjil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifina bihikmatik wa ansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal karam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jamaah Al-Arif yang dirahmati Allah, Bapak Ketua DKM dengan seluruh jajaran dan seluruh jamaah yang insya Allah sekarang sedang dikepung malaikat ini. Rahmat Allah sedang tercurah. Bahkan kita yakin kehadiran kita sore ini akan dipiralkan di langit. Bu, pesantren harus yakin. Karena itu jangan lupa, pertama kepada seluruh jamaah, jangan lupa niat i'tikafnya. Kita hadir di masjid karena Allah, maka yang hadir di sini sungguh luar biasa tamu Allah. Hakun Allah ayyub krima manzarah. Sudah mesti setiap orang yang datang masjid karena Allah, kemudian niat i'tikaf jadi tamu Allah, Allah mesti akan memberikan jamuan, akan memuliakan. Dengan apa? Konsumsinya bukan jeruk, konsumsinya bukan kolak, tetapi yang sangat diperlukan adalah maghfirah dan rahmat Allah. Dua hal ini sangat penting, karena tanpa rahmat Allah kita tidak mungkin bisa selamat di alam kubur. Tak mungkin kita bisa akhir hayat husnul khotimah. Dan yang paling ngeri, tidak ada seorang pun bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, termasuk Nabi sendiri. Karena itu doa malaikat mudah-mudahan menjadi bekal semangat kita untuk calon ahli surga. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan sangat beruntung saya hadir pada kesempatan ini, yang kalau menurut hemat saya bahwa pertemuan ini mempunyai makna yang sangat dalam. Pertama adalah satu bentuk rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman Islam. Kenapa disebut nikmat yang paling besar? Karena kalau kita hidup di dunia oleh Allah hati tertutup, tidak bisa menerima Islam, tidak bisa menerima Al-Quran, akan menjadi kerugian yang sangat luar biasa.
Kenapa? Di dunia hidup capek, berkorban dan sebagainya, tanpa keimanan, tanpa begitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, akan sia-sia. Setelah meninggal tidak akan dapat apa-apa, bahkan mungkin kematian itu akan menjadi akhir dari segala kenikmatan. Ini bedanya. Tapi bagi orang yang beruntung, mudah-mudahan seperti kita diabadikan ini hidayah dari Allah, Quran sampai kepada kita, lalu kita dapat menerima dengan senang hati, kita dapat mengamalkannya, maka kehidupan di dunia ini sesuatu modal yang sangat berguna untuk kedepan. Apapun yang kita lakukan di sini, kalau berdasarkan keimanan, keyakinan dan niat tulus, kita niatkan untuk mendapat nilai di akhirat, asal melakukan pekerjaan yang bukan dilarang, insya Allah akan ada nilai. Contohnya tidurnya orang yang beriman sudah dianggap ibadah. KWC nawai jadi ibadah, betul? Asal benar, kaki tirkan diri dulu, kemudian membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, lalu keluar dari WC, ghufranaka. Sudah dapat pahala itu, Pak. Tidurnya dianggap ibadah. Bagi orang tidak iman, waduh, rugi, Pak. Bahkan bagi orang yang tidak dapat hidayah, tidak tersentuh dengan Al-Quran, orang itu matinya merupakan akhir dari segala kebahagiaan. Tidak ditangguhkan lagi adab menjemput dia. Tetapi mudah-mudahan jamaah hari ini termasuk yang saat dijemput oleh Azrail, karena sekarang ini kita semua sebenarnya hidup ini sedang menunggu jemputan aja. Nah, ulang, Bu, ngantos jemputan, Bu. Sadar gak? Ada yang menjemput, siapa yang jemputnya? Mobil Mercy? Bukan. Siapa? Azrail. Kemarin tuh di Jalan Salendro ada dokter yang dijemput tiba-tiba. Itu tidak manggil. Punten, saya sering mengatakan jemputan ini sangat luar biasa. Tidak tahu siapapun kapan dan di mana. Maka harus siap ini. Masya Allah. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Allahumma barik li wa fima. Di kita menampakkan kegembiraan ini diperintahkan oleh Allah. Jangan main-main, mensyukuri tentang anugerah dari Allah. Kita diperjumpakan dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah. Bias dilakukan, Bu. Ya, yang mau ya abang balerkeun rasa lapar. Dan saya sengaja memang kalau ceramah umum seperti ini, saya udah biasa lantunan Al-Quran pada di tahu tuh. Kalau saya ngaji di Cicadas dulu tahun 70-an, 80-an, selalu ayat Quran dilantunkan karena orang sana senang gitu mendengar suara saya. Lumayan suara saya tidak terlalu jelek gitu. Dibandingkan yang goreng malah belah masih penting. Pasir dulu juga sama dulu. Ya ini alumni bisa dulu, Masya Allah. Dan DKM-nya sudah habis semua itu. Gini, dina nuju ngantuk lapar dia sugan we ayam mustami nu tiasa kulem gitu tah. Saya senang kalau melihat jamaah tertidur itu senang gitu. Kenapa? Berarti ceramah saya berhasil menenangkan orang. Ayat tadi sudah tahu belum? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakan oleh Muhammad dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Apa fadlullah itu? Al-Quran. Rahmati itu apa? Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Dengan dua ini yang Allah anugerahkan kepadamu Muhammad dan kepada umatmu, hendaklah fidzalika falyafrahu, serta merta kamu harus menampakkan kegembiraan, rasa syukur.
Jadi kalau meja konsumsinya agak sedikit hias, itu niatkan ini dalam rangka gembira menyambut turunnya Al-Quran. Paham? Paham? Kalau waktunya dipindahkan juga, biasanya pada malam nanti di ibu kota juga ada pergantian di Istiqlal, Pak. Insya Allah kita majukan, karena takut kedauluan orang. Bisa kabur aja yang ngejemput, nggak apa-apa. Tapi niat itu niat syukuran ini yang penting. Kemudian kenapa harus kita sambut dengan gembira? Huwa khairun, karena dia ini anugerah Allah ini, yaitu Quran dengan Islam lengkap ajarannya ini, khairun, lebih bagus, mimma yajma'un, dari apapun yang kamu kumpulkan. Kalaulah ada orang bisa mengumpulkan emas 2 ton, tetapi oleh Allah hatinya tertutup, tidak bisa menerima Islam, tidak bisa menerima Al-Quran, meninggal dunia, emas 2 ton tidak akan bisa mengantarkan dia ke surga, dan tidak akan bisa menjadi benteng dari api neraka. Tapi tatkala seorang terpilih mewarisi Al-Quran, insya Allah Quran akan menuntutnya ke surga. Bu, setelah hidup ini kemana kita? Jempek jika nuhoreamnya. Setelah hidup ini kemana? Kita pasti dijemput Azrail, dipindahkan dari kehidupan dunia ke kehidupan alam barzah. Benar? Laras? Apa yang bisa dibawa ke sana? Pak Ipul punya villa di Ciwidey. Kalau beliau meninggal dunia dibawa enggak? Ayah bapak nu ngadu mobilna opat di negara sini, tapi kan hiji mah kapaksan dina jalan heureun, Pak. Ngalangan batur. Mun mau di sanak mah naon di sanak? Saur Nabi mung 2, iman dan amal soleh. Amal soleh itu salah satunya adalah kalau kita menggunakan kesempatan, punya waktu, punya mata, punya lisan, duduk bersimpu di bulan Ramadan dan tiap hari membaca Quran. Nah, amal itulah yang akan menjadi teman dalam kubur, insya Allah. Kalau nggak percaya, coba aja mati duluan, coba. Kalau nggak percaya, Quran akan menjadi teman nanti. Baik, makanya kita harus gembira luar biasa, karena lebih dari segala-galanya. Yang jadi presiden belum punya jaminan masuk surga. Yang jadi gubernur juga tidak pasti akan masuk surga duluan. Yang jadi bupati, wali kota, camat, apalagi kita rakyat biasa. Tapi orang yang pasti akan menjadi ahli surga, orang yang takwa, orang yang hidup berpedoman kepada Al-Quran. Yakin itu? Yakin? Pak Hamdan pernah bernyanyi di pesantren dengan lagu rokanal santri. Wa bi anna marji'a mu'minin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Ibu apa ada? Apa anak kena dangdut juga? Sesungguhnya pasti kembalinya orang mukmin adalah surga. Orang mukmin itu diantara orang yang iman kepada Al-Quran, surga pasti. Sedangkan orang yang kafir, yang ingkar, pasti kembalinya neraka. Dengan demikian kita mengklaim rasanya Quran sudah sampai kepada kita. Betul? 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 Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung terpilih mewarisi Al-Quran. Amin. Yang kedua, kesempatan ini kita gunakan untuk evaluasi momen memperingati Al-Quran. Barangkali kalau dalam bahasa Arab pertanyaan seperti aina nahnu minal Quran. Tos dugi ka mana urang ngalaksanakeun kewajiban terhadap Quran. Tos jumpon teu kewajiban ku Quran. Atawa ngan ukur seperti kamasalil himar yahmilu asfaro. Seperti gambaran orang Yahudi, mereka bangga punya kitab Taurat, tetapi Taurat tara ditoel-toelasan, hukumna diingkari. Masya Allah, bahkan dirubah. Apa seperti itu?
Mari kita sama-sama sekarang sedikit bicara tentang Quran. Quran ini banyak namanya. Dan yang kita peringati ini nuzul Quran perlu juga kita tahu ini. Dalam bahasa Arab itu ada anjala, ada nazala. Sakapeung Allah menyebutkan anjala. Wa anjala Taurat wal Injil. Ini mengandung makna bahwa Taurat Injil turun sekaligus. Anjala itu. Kemudian tadi surat Ustaz Hamdan baca surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam. Itu pun mengandung mana Quran diturunkan sekaligus. Yaitu menurut Ibnu Abbas, ini ayat memberitahu pada kita bahwa Quran turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah. Kemudian setelah di Baitul Izzah baru turun berulang-ulang, maka nazzalal Quran. Nazzala berulang-ulang. Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Wahyu pertamanya dibaca selalu Ustaz. Siapa tadi? Hamdan. Surat apa? Iqra, surat Al-Alaq. Wahyu yang terakhir 2 versi. Versi pertama adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu pun turun pada Haji Wada itu. Nabi sedang ada di Mina. Versi kedua yang terakhir turun diriwayatkan juga surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Yang menurut riwayat, begitu Sayyidina Umar mendengar ayat ini langsung nangis. Kenapa? Sayyidina Umar punya firasat, waduh, tugas Rasul berakhir, barangkali sebentar lagi beliau wafat. Benar ini, 40 hari setelah itu beliau meninggal dunia, pas tanggal 12 Rabiul Awal menjelang maghrib wafatnya. Baik, secara lengkap seluruh Al-Quran telah diturunkan pada Nabi setelah hijrah di Madinah. Nah, kapan itu turunnya? Tadi disebut Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Qadar. Dan malam itu juga disebut juga Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bulan yang berkah. Kapan itu terjadi? Allah beritahu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pada bulan Ramadan turun Quran. Tanggal berapa? Nah, ini juga perlu saya sampaikan karena ada yang berpendapat 17 Ramadan ini yang masyhur, dengan dalil dalam surat lain ditemukan bahwa turunnya Al-Quran itu sama dengan peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu kejadiannya Yaumal Taqal Jam'an pada 17 Ramadan. Ini yang menguatkan bahwa turun Quran pertama kali Lauhul Mahfuz Baitul Izzah sama tanggal 7 Ramadan. Riwayat lain mengatakan justru tanggal 27 Ramadan. Wallahu alam, Allah Maha tahu. Bisa benar dua-duanya. Kita tidak usah ngotot. Makanya ada kebiasaan di Saudi Arabia, tempat turunnya Al-Quran, disitulah Quran mulai diturunkan. Pada tanggal 27 Ramadan dijadikan puncak khatmil Quran. Dijadikan puncak itikaf. Eta mah dongeng nama segitu galanan. Kemudian nama Quran sekarang. Nama Quran ini adalah yang populer Al-Quran. Kenapa disebutkan? Dari kata qiraah. Qiraah itu artinya bacaan. Disebut Quran masdar, padahal masdar asalnya mah qara'a yaqra'u qira'atan, itu dalam bahasa Arabnya. Tetapi kenapa menjadi Quran? Ini segat mubalaghah. Seperti orang yang lapar, jo namanya. Wacida laparna ji'an.
Orang yang kehausan atas namanya, hausna kacida atsyan, dan sebagainya. Ya. Orang ngedul kasal ngedul, kacida ngedulna kasalan. Paham? Kemudian orang lupa nasia, minang pohona nisyan. Jadi ini sudah tahu ini. Kenapa dari qiraatan menjadi Quran? Ini isyarat bahwa Quran ini jangan dijadikan sesuatu ayat yang kamu malas membaca. Justru harus menjadi bacaan yang tiada henti, dibaca terus dan tidak bosan membaca. Benar ini. Saya tanya, Jamaah Artos saya bosan baca Fatihah? Ada? Makin senang, Pak. Makin sering baca Quran akan semakin senang. Maka kepada orang yang belum baca Quran, coba latih dulu baca. Insya Allah nanti senang. Bakal menjadi orang yang tiada hari tanpa Quran. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Nah, dari dia ngaos selama tahun 2015 sampai sekarang, saya tiap ahad mengajarkan Quran, belum ada jamaah yang protes bosan, Pak. Malah Pak Epul nantang ingin terus ngaji. Daras Pak Epul? Daras? Kalau tidak ngaji malah tidak enak. Itu tanya sama Pak orang Pak Lubis, orang luar biasa itu. Dan kepada bapak-bapak yang rajin baca Quran, saya salut. Dan saya doakan mudahan itu adalah indikasi bapak-bapak akan menjadi orang husnul khotimah. Makanya kepada yang sudah tua belum mulai belajar Quran, ayo mulai sekarang nih. Dengan peringatan Dzulqa'dah ini, tumbuhkan semangat. Saya mesti, jangan ketinggalan orang lain. Bisi teka canak ku Al-Quran ke surga. Karena Nabi menyebutkan Quran itu bagaikan hablun matin, sebuah tali yang kokoh yang ujung sebelah sana dipegang oleh Allah, ujung yang satu dilontarkan ke bumi. Jika ngusep sugan aya nyanggut. Siapa yang tersangkut dengan tali ini dan dia berpegang teguh, maka dia akan dituntun ke surga. Sing urang aya tos nyanggut acan. Taya evaluasi. Maka saya katakan peringatan Dzulqa'dah ini adalah bahan evaluasi. Yus nyanggut Quran ke urang atau acan? Pilih acan. Mari. Jangan mentang-mentang kita udah tua aku nggak sekolah 5 tahun. Jangan. Abu Bakar belajar Qurannya sudah 50 tahun. Sayyidina Umar udah tua juga. Makanya saya salut dengan orang tua ini di sini masih mau belajar, dan yang paling beruntung saya punya partner belajar Quran. Saking hebatnya Quran, oleh Nabi diberikan motivasi. Siapa orang yang terlibat dalam belajar Quran, mengajar Quran, itu menjadi umatku yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Begitu, yang terbaik itu. Masya Allah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu nama Quran tidak akan bosan dibaca dan pantas dibaca dalam setiap keadaan. Contoh Fatihah. Aya jalmi syukuran kabingah bacakeun Fatihah. Aya nu teu damang oge macakeun naon? Fatihah. Aya nu mau? Fatihah. Nu rek nikah? Fatihah. Budak hayang lulus? Fatihah. Apa pokona mah. Ada yang bosan? Enggak. Ini hebatnya Quran. Enak dibaca. Apalagi dibacanya orang yang sudah benar membacanya. Aduh, kadeuna teh dugi. Karasa detakan Al-Quran. Baik. Yang kedua disebut juga Furqan, yang artinya Quran akan membedakan mana baik yang buruk. Kalau Quran tidak sampai kepada kita tidak tahu mana halal mana haram, Pak. Mana pi surgaeun, mana pi nerakaeun, enggak tahu, Pak. Leres, Pak? Leres? Mana tahu. Makanya Quran ini disebut rahmah. Kanya Allah ke manusia ngajar di jieun bahagia dunia akhirat, maka Allah memberikan resep. Ini petunjuknya. Bu, pernah beri elektronika, alat-alat yang mekanik pada di pemisah ayat di HP ayat petunjuknya? Ada petunjuk penggunaan. Kenapa? Supaya maslahat, supaya tidak salah guna. Sekarang
HP ini Bapak gunakan tidak menurut ketentuan, apa yang terjadi? Ayo, macet rusak. Manusia damelan Gusti Allah. Allah tahu mana yang terbaik untuk manusia di dunia. Sampai supaya bisa lebih bahagia dengan akhirat, berikan Quran. Masya Allah. Maka Quran kadang-kadang disebut syifa, kadang disebut huda, disebut mau'idah, disebut juga az-zikra, dan populer Alkitab. Malah Quran disebut an-nur, cahaya. Itu nama-nama Quran, Pak, sesuai dengan fungsinya. Semua nama ini mudah-mudahan kita paham dan kita betul-betul terpanggil dengan nama-nama ini. Kalau Quran disebut mau'izah, kita harus menerima peringatan dari Al-Quran. Betul? Tekulunya di hati, tekulu punung atau menemukan ayat teguran. Kebetulan kita ini punya keluhuan yang oleh Quran dilarang. Alhamdulillah Quran ngawartosan. Kalau Al-Quran menyebutkan hal-hal yang positif, kita belum aku mestinya seperti itu tuh. Nah, zikro, nur, dan ini Bu harus menjadi perhatian istimewa. Kenapa? Kita pindah di alam dunia yang lega seperti ini. Semua orang kalau sudah meninggal, teuing raja, teuing rakyat biasa, anger dikuburkan yang lahat ukuran 1 kali 2 meter. Betul? Betul? Coba bayangkan, kira-kira dikubur caang atau nepe poek? Poek? Poek. Lega atau sempit? Aduh, ageng mana sarang kamar tidur ibu? Aya nu ngarencangan? Teu aya. Nah, kalau kita percaya Al-Quran adalah nur, cahaya, lalu kita beramal, mempelajari Quran, membaca Quran, dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah itu kan menjadi teman kita. Tadi sebutkan pelatihan nur, makanya para ulama tidak ragu lagi. Yang akan menjadi penerang seseorang mukmin di alam kubur tiada lain imannya dengan Quran. Amin ya rabbal alamin. Nu jauh tina Quran, pasti dia akan kegelapan di kubur itu. Poek Pak. Di samping poek heureun deh. Karena itu kita suka berdoa, memohon kepada Allah agar saudara kita di kubur dilapangkan dan terang benderang. Di antara doanya menggunakan Al-Quran, baca Yasin, betul? Betul? Nah jempe seperti belum tahu. Nabi mengatakan, ikra'u mautakum surah Yasin. Tapi dulu ada seorang ustadzah datang kepada kita, nanaonan hubungannya Yasin jeung nu maut. Masya Allah, dia tidak percaya kepada barakah Quran itu. Kata Ibnu Taimiyah, orang seperti itu termasuk orang kufur, itu menyesatkan orang. Quran itu cahaya. Apakah Yasin seluruh Quran aja, mau Fatihah mau Qul, cahaya. Kalau orang itu sudah dianugerahi Al-Quran, di dalam hatinya ada Quran, ya sebenarnya cahaya jiwanya. Cahaya itu juga mungkin akan menjadi terang di alam kubur, insya Allah. Makanya kalau seorang mukmin meninggal dunia lalu dibacakan Al-Quran oleh saudara yang masih hidup, insya Allah nyambung itu. Karena orang mukmin yang sudah meninggal masih bisa menerima manfaat amal orang yang masih hidup. Cuman di kita ini justru ada orang yang sok pinter menggunakan hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, di mana anak Adam meninggal putus amalnya. Lalu diberi makna geus teu bisa nanaon maut mah, geus teu kudu bacakeun Yasin. Masya Allah. Memang mesti bisa baca Yasin dia itu. Tetapi insya Allah kalau dia mukmin percaya kepada surat Yasin, dibacakan Yasin oleh saudara yang masih hidup, dia masih bisa menerima manfaat amal saudaranya. Betul? Betul? Contoh nyolatkan mayit. Mayit nggak amal, nggak sholat. Kita nyolatkan. Kalau tidak ada gunanya buat apa? Betul? Ada gunanya? Untuk mayit ada? Kalau nggak percaya coba mati, kita doakan waktu sholat. Nabi mengatakan kalau yang sholat itu lebih 40 orang sudah pasti doa yang sholat itu diijabah Allah. Doanya enteng, Allahumma ighfir lahu warham. Kalau Nabi jarah kubur, Nabi baca doa. Ghafarallahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni saya dan kalian. Bahkan Nabi baca salam.
Sahabat nanya, Rasulullah, maka apa dia mendengar? Mendengar. Kalau tidak ada gunanya, buat apa Nabi baca Assalamualaikum? Mudah-mudahan jamaah Al-Ar sekarang tidak tertipu oleh orang yang terlalu ngotot, bacaan Yasin tidak gunanya buat yang mati. Rasain sendiri aja nanti. Insya Allah bagi kita akan berguna. Memang tidak ada gunanya bagi orang yang mati tanpa Al-Quran. Dibacakan ke satu orang surat Yasin, orangnya tidak pernah kenal Yasin, tatkala disampaikan, dihadiahkan oleh pimpinan doa, apa kata malaikat dalam kubur? Sorry, di luar jangkauan, tidak ada sinyal pada orang itu. Untuk itulah kita bersyukur Quran telah dianugerahkan pada kita sampai begini semangatnya. Dan mohon maaf, ini ya yang menyampaikannya sudah rentak, tapi saya menyampaikan yang prinsip-prinsip. Insya Allah kita akan menjadikan ini bentuk rasa syukur pada Allah. Allah telah mudahkan ini. Syukuran dalam arti yang paling hebat, mari kita pelihara Al-Quran, mari kita kaji Al-Quran, terima dengan sambut gembira. Yang dievaluasi adalah pertama, bagaimana kewajiban kita terhadap Quran. Al-wajib yang pertama adalah wajib iman, dan tanpa ragu membenarkan seluruh apa yang ada dalam Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal muttaqin. Setelah kita mengimani Quran, kita wajib membaca Quran. Baca. Di samping itu yang wajib duluan malah mempelajari Al-Quran. Baik belajar membacanya, belajar memahaminya, belajar pula untuk mengamalkannya. Nah, saya bersama jamaah di sini dari tahun 2015 tiada lain belajar memahami Al-Quran di samping belajar membaca. Cuman ibu-ibu pengajiannya setelah Covid sampai sekarang belum bisa dibuka lagi. Dukarek di kawitan deh, duka mah tos raus spray gitu dah. Bu, mau berlanjut itu kajian Al-Qurannya atau enggak? Dan nah kalau mau berlanjut cari gurunya. Ustadz ini sudah kecapean banyak tugas. Lanjutkan, tidak usah saya ngajar. Masih banyak ustadz yang lebih representatif untuk Al-Quran ini. Dan kalau kita belajar Quran, insya Allah kita termasuk umat Nabi yang terbaik. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kalau kita hadiri majlis taklim, apalagi yang ditaklimkannya Al-Quran, maka Allah akan mencatat langkah kita. Tiap langkah dihitung ibadah 1 tahun. Tuh Pak Asep dari Cihaur Gelis itu namanya Cihaur Gelis apa tuh? Betul? Cihaur Gelis. Pak Ajak berapa langkah? Lebih dekat Pak Ajak berarti. Badai ngajang dari ngawas. Kita tiap langkah dihitung ibadah 1 tahun Pak. Pananang di RW, malah RW 1 terus itu. Di luar RW 8. Lebih jauh lagi Pak Dedi di sana tuh. Di RW 04. Ada yang lebih jauh lagi. Dari ujung sana tuh ada. Ini Pak Adeng ini agak lebih jauh terus itu. Nomor 2-nya ini Pak Ubay agak dekat. Dan hanya kalau deket akhirnya terkesan ngaji, ini rugi banget ini. Jaga itu bakal ditaruh itu. Quran sudah sampai kepadamu, kenapa kamu hare-hare? Ini ancaman berat itu. Udang di kuburna bakal lolong kalau begitu. Punten Bu, saya bukan ngancam, Quran itu nanti. Kemarin dalam surat Toha sudah kita bahas. Kita teruskan ini. Kemudian membaca Quran. Membaca Quran itu luar biasa. Bahkan disebut oleh Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Di antara ibadah umatku adalah baca Quran. Bahkan kalau kita mau berzikir, karena Quran disebut zikir, tidak ada zikir yang lebih afdal daripada baca Quran. Kalau kita sudah tahu ada zikir yang Allah suka, yaitu Ghursul Jannah, atau disebut juga ini adalah di samping Ghursul Jannah adalah al-baqiyatu sholihah,
yang kata Quran paling tinggi pahalanya dan bisa menjadi sebab dikabul doa seperti subhanallah, terus wala ilaha illallah wallahu akbar, terus gede pahalanya. Gede gitu teh bakal ngaruh terhadap amal yang lain. Sholat asar kita dilengkapi dengan dzikir ini, sholat asar sekarang akan lebih berat timbangannya daripada sholat yang tidak ada dzikirnya. Saum kita hari ini dengan banyak dzikir akan tambah berat nanti timbangan amalnya. Begitu kata Nabi. Tetapi afdolnya itu kalau dibaca lengkap, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tambah lagi la haula wala quwata illa billah. Kalau dibaca hanya satu, tidak akan afdol itu. Subhanallah saja atau Allahu akbar saja sama, tidak akan sempurna. Tapi Quran tidak usah satu surat, satu huruf saja akan tetap bernilai. Misal sholat sunat rada rusuh, setelah Fatihah rek maca sahuruf atas apa? Waladhdallin amin, nun, Allahu akbar, aya pahala anggar. Padahal ngan sahuruf ada seayat sahuruf ada. Ana contohnya nun, apalagi shon, apalagi tetap afdal Bu. Yasin berapa huruf? 2 huruf. Tahu artinya? Sekalipun tidak tahu arti, asal ikhlas bacanya, yakin ini Quran, dapat pahala. Numatak ini bisa jadi jawaban bagi orang yang suka ngoceh tanpa dalil. Saya dengar dengan kuping saya sendiri, ini merusak. Apa kata dia? Nu maca Quran teu nyawa arti nama teu aya gunana. Caksa. Nabi mengatakan alladzi yaqra'unan wa yatata'u wa alai syakun lahu ajrani. Jelema nu maca Quran can bener kakara diajar, macana can bener, komo hartina can ngarti, tapi dia ikhlas belajar itu 2 pahala. Pahala belajar dan pahala membaca ayat itu. Jadi tolong mumpung Nuzul Quran saya perlu nyampaikan pada Jamal Ar, karena ada di Bandung yang sok tahu sampai berani mengatakan nu maca Quran teu nyawa harti nama eueuh gunana, cek saha. Saya belum pernah menemukan hadis itu. Yang jelas tadi menemukan hadis nu maca Quran mari kana beban angger diganjar ku Allah. Aya gunana? Ada? Makanya jangan takut kalau Bapak belajar Quran belum fasih, tak cantiasa sabar parifki, maca surat Al-Zilzalah bebeledugarkeun we. Nu penting ikhlas. Da kuduna mah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ulantaran diajar ida zulzilatil ardu zilzalaha. Kira-kira agak nyaran mah. Insya Allah bagi yang belajar, inilah kemurahan Allah, itulah rahmat Al-Quran. Teruskan ini. Sementara al-mahir bil-Quran, kalau sudah mahir, masyafartil karamil barah yaumal qiyamah, dia akan ditempatkan bersama golongan elit di hari kiamat. Nu mahir macana, mahir memahaminya, mahir mengamalkannya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya kita juga wajib mewariskan Quran ini, taklimul Quran. Setelah kita Quran, jangan untuk kita sendiri evaluasi. Orang terus ngajarkan Quran kepada budak. Beruntunglah kalau bapak dan ibu berhasil mendidik anak menjadi Quran. Bapak dan ibunya di akhirat diberi mahkota oleh Allah. Tapi seorang ayah dan ibu yang membiarkan anaknya buta huruf Al-Quran, dia akan menjadi pecundang di akhirat nanti. Ditanya aja, kunaon anak mana itu bisa baca Quran? Siap Bu? Siap? Pasti begitu Bu. Ini latus alunna alin naim. Allah bertanya tentang kenikmatan Quran ini. Berikutnya kewajiban mengagungkan Quran. Quran ini kitab mulia.
Sampai Allah beritahu la yamassul mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Malah Imam Syafi'i menambahkan, bukan hanya orang kafir yang tidak boleh menyentuh Quran, orang mukmin pun harus punya wudu. Makanya ibu hati-hati kalau baca Quran, jangan ditaruh sejalangan lutut, harus ditaruh di atas. Alhamdulillah di sini sudah menyiapkan meja untuk semacam rel Al-Quran. Memang Quran tidak boleh dibaca. Nyimpan Quran jangan sembarang. Tekenging ditindihan kunanon, harus dia paling atas. Kalau ibu pernah bangga punya pernak-pernik oleh-oleh yang dari Perancis, yang dari Belanda, lalu karena saking sayangnya ditaruh di lemari khusus. Apakah sekarang sudah seperti itu kepada Al-Quran? Ada tempat khusus untuk Quran? Aduh, jadi ngarulang ya. Aduh, perlu Pak ini. Jangan dianggap sepele, karena wajib itu hukumnya. Innahu laqur'anun karim la yamassuhu illal mutahharun. Insyaallah Quran mulia, orang yang terpilih bersurat akan jadi mulia. Ayatnya yang tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat ini terkandung mana? Kami yang maha mulia telah menurunkan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran, pada malam mulia, yaitu malam Qadar, dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Siapa? Malaikat Jibril. Diterima oleh manusia yang paling mulia. Siapa? Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan akan sama menjadi manusia mulia orang yang terpilih mewarisi Quran. Semoga Jamal Ar dengan peringatan julukan bersemangat untuk menjadi manusia yang ingin terpilih oleh Allah mewarisi Quran. Amin. Kalau sudah terpilih mewarisi Quran, ini hadiahnya. Insya Allah akan termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Kemarin pada saat ceramah tarawih saya sudah menyampaikan berapa orang yang dirindukan di antaranya yang disebut tadi itu. Masih ingat? Satu, yang rajin baca Quran. Yang kedua, orang yang dalam Ramadan mampu mogok bicara kecuali ngomong yang baik-baik saja. Lisannya terjaga. Kenapa? Kalau lisan tidak terjaga dalam keadaan saum, rusak pahala saumnya. Lebih baik diam daripada ngomong yang tidak keruan. Kalau mau ngomong, ngomonglah dengan Al-Quran. Baca Quran sama dengan dialog langsung dengan Allah. Nu maca Quran sampai sareng nu diajak ngobrol ku Gusti Allah. Itu hebatnya. Kemudian yang ketiga, ayo. Yang kedua, orang yang suka peduli kepada orang yang tidak mampu. Orang yang lapar dibantu. Alhamdulillah nih, Bapak kita setelah hadir. Kemudian yang keempat, Shaimir Ramadan, orang yang Ramadan. Mudah-mudahan dari keempat kriteria ini termasuk Jamal Al, karena kita sedang saum. Amin ya rabbal alamin. Ayatnya seperti ini, surat Fatir ayat 22 dan 23. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asyawira min zabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sadaqallahu adzim. Tos kahartos isina tacan. Bu, tos paham ayatnya ausbiyat tacan. Oh, berarti jempek tos paham kan? Paham tacan? Jujur. Mari, ini bahan evaluasi. Saya katakan peringatan julukan ini adalah momen untuk mengevaluasi diri. Satu, bagaimana kewajiban kita terhadap Quran?
Yang kedua, di mana posisi dengan Quran? Terus duit ke mana? Orang Quran. Menurut ayat tadi Allah memberitahu, kemudian kami wariskan kitab ini, Alkitab Al-Quran, kasaha alladzina syafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi jalmi nutos rajin baca Quran, belajar memahami itu orang yang sudah mendapat hidayah kapilih ku Allah janten ahlul Quran. Amin. Kemudian Allah tahu ini keadaan manusia yang sudah terpilih ada 3 kelompok. Pertama, faminhum zalimun li nafsi, orang yang telah kami pilih bersurat tapi masih ada yang masih dolim terhadap dirinya. Maksudnya kewajiban perintah Quran belum semuanya diamalkan, larangannya masih banyak dilanggar, apalagi yang makruh diembat terus, yang sunat dilalaikan. Ini kelompok yang baru iman perlukan, baru mungkin belajar, sebagian sudah diamalkan. Zalimun li nafsi. Yang kedua adalah golongan menengah. Wa minhum muqtasid, yaitu orang yang sudah mengamalkan perintah Allah, larangannya dijauhi, cuman yang dianjurkan yang sunat masih banyak yang lewat, yang makruh masih gemar. Nah, ini golongan muktasid, golongan menah kedua. Sugantah palbadinya maka lebat. Sing soko ayat iya, urang ayat di dinya tasan. Atana pilang sing kelas 1, dolipun nafsi. Golongan ketiga elitnya ini harus kita capai juga. Wa minhum sabiqu bil khairat. Di antara mereka yang kami pilih dari Quran, ada yang sudah leading dalam tara kakantun dina kasaya. Usum batur ngintun tuangan tajil manehna pangheulana. Usum taraweh manehna alim kakantun ku batur. Yang wajib dia laksanakan semuanya, yang sunat juga tidak ada yang terlewat, yang haram sangat dia pantang dia jauhi, yang makruh sudah jauh, bahkan yang sunat pun yang diperbolehkan. Dia meninggalkan sesuatu yang baksun, sieun jadi baksun. Artinya sebenarnya ini masih boleh-boleh saja, ngen bisi berlebihan dia tinggalkan. Nu mubah teh nu menang tah, dia cukup sederhana, tidak lebihan. Nah, orang seperti ini anu biiznillah dengan izin Allah. Dan yang tadi pun yang zalim nafsi dengan izin Allah bisa naik jadi muktasid. Yang muktasid bisa naik insyaallah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah anugerah yang paling besar. Ibnu Abbas berkomentar dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah yang disebut umat Muhammad, ummatu Muhammad. Mereka yang terpilih bersurat itulah yang disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka semuanya walaupun zalimun nafsihi, apalagi orang sudah muktasid, termasuk orang yang sabiqul bil khairat, akan dapat hadiah surga, masuk di sana dengan diberi perhiasan yang indah, gelang, kalung dari emas dan mutiara, pakaiannya dari sutra nanti. Jadi menteka bedak ke ayeuna lebaran, tegentos asuh ketambah kongkorong misal tong hariwang, menjadi hamba Allah yang merisi Quran. Golongan ini menjadi ahli surga. Bedanya begini, kalau orang sabiqul bil khairat, dalam tafsir Ibnu Abbas itu, Ibnu Abbas berkomentar, inilah orang yang akan bakal masuk surga tanpa dihisab. Golongan elit mau dihisab. Kenapa? Jangankan di akhirat, di kubur saja ini orang ahli Quran tidak akan repot menghadapi pertanyaan munkar nakir. Ditemani Quran. Begitu datang munkar nakir, bukan munkar nakir yang nanya, Quran hadir, nanya sama munkar nakir, munkar nakir mau apa kesini? Mau meriksa semua. Tidak usah, aku ada dalam jiwanya. Maka munkar nakir pulang lagi dengan mengucapkan, tidur saja seperti tidur pengantin. Tak perlu tanya. Ini hebatnya. Mudah-mudahan jemaah al-ar seperti itu. Yang kedua golongan muktasid, anu masih kene lalawara karena pasunatan, karena makruh, wiridan ke orang kene bisa. Ini golongan muktasid yang akan masuk surga karena rahmat Allah.
Bagaimana nasib orang zalimun li nafsihi? Quran sudah diimani, sedang belajar, tapi nafsunya masih belum terkendali, yang wajib masih banyak dia lalaikan, yang sunat apalagi ditinggalkan, yang haram juga ada diempat, yang makruh makomo eta mah. Masya Allah, orang ini asal imannya masih ada, keimanan pada Qurannya masih kuat, dia sedang rajin belajar terus belum kesampaian, dia masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah jangan bosan kita berdoa dengan yang disyairkan seperti kita nadamkan tiap waktu. Allahumma terus wa nura Allahumma zakirna minum manasina minum majahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Kabar gembira dari Nabi, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang rajin belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi Quran wajib kita pelajari, dan setelah kita paham Al-Quran, wajib kita mewariskan Quran kepada keluarga kita. Hadis yang nomor 2, la antam dua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Ini riwayat dari Abu Hurairah. Sekiranya engkau pergi sengaja untuk belajar Quran, satu ayat yang kau pelajari, pahalanya lebih bagus daripada sholat sunat 100 rakaat. Ageng mana diajar Quran seayat sareng taraweh sok? Jujur dengan hadis ini. Ageng diajar Quran, ageng taraweh. Tanpa aneh, naik karena belajar Quran orang kita semangat, bawa katipu setan gitu. Kata Imam Ghazali, orang tertipu setan itu adalah orang yang terpesona yang sunat yang wajib ditinggalkan. Mari bismillah dengan peringatan Jul Quran yang digelorakan oleh PTKM dengan 2 sasaran. 1, ungkapan syukur Quran terhadap kita. Yang kedua, jadikan bahan evaluasi. Kabar gembira berikutnya adalah inilah hadiah bagi orang yang rajin baca Quran. Surat Fatir ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Amin. Insyaallah yang saya bacakan ini oleh malaikat Raqibnya udah dicatat ini, direkam ya Allah, sing jadi rencang abdi dikubur ya. Begitu pula yang pendengar dengan khusyuk, semoga dapat rahmat semuanya ini. Amin. Artinya begini, sesungguhnya, ini jangan ragu, sesungguhnya jangan ragu. Alladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang selalu baca kitab Allah Quran, rajin. Kemudian dia juga selalu menegakkan sholat, mendirikan sholat tepat waktu, berjamaah selalu. Kemudian dia punya rezeki, tidak menunggu menjadi orang kaya, asal punya rezeki. Anfaqu mimma razaqnahum, apapun yang Allah rezekikan sebahagian diinfakkan, disalurkan pada hal yang Allah ridho untuk jadi bekal di akhirat. Yarjuna tijaratan lan tabur. Siron, apakah dia infaknya sembunyi, mu'alaniyah atau terang-terangan. Jadi sedekah boleh saja, sir boleh terang-terangan.
Kapan sir? Nah, kalau sir ini khusus dalam sedekah sunat, jangan dipublikasikan. Kalau yang alaniah yang wajib, bayar zakat wajib, tong selumputan. Wajib terang-terang kalau Bapak di RW 8 ini termasuk kategori kaya, bayar zakat dengan terang-terangan supaya orang lain yang sama kayanya juga terpanggil. Tong selumputan, dakwah aja. Dakwah. Dua-duanya bagus. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan suatu niaga yang tidak akan bangkrut. Ini artinya kalau sudah lengkap, rajin baca Quran, sholat bisa ditegakkan tepat waktu, kemudian dia juga merajin infak, dijamin segala usahanya tidak akan bangkrut. Bahkan Allah menjanjikan liwafiyahum, sungguh Allah akan memenuhi ujurahum, pahala mereka tidak akan zalimi. Pahala baca Qur'ana, pahala sholatna, pahala infakna, penuh semuanya. Ada tambahnya, wazidahum min fadlihi, Allah akan menambahkan anugerahnya. Para ulama, guru-guru saya mengatakan, yang sudah memfadlihi, manehna rizkina bakal ditambahkan kok. Karena rezeki yang kita boleh itu fadlun. Sehingga guru saya makfurlah Kiai Haji Profesor Anwar Musadad, kemudian Pak Fuad Hasim dari Cirebon, kakak saya Kiai Haji Tautah Ghazali menyebutkan, lamun urang geus bisa ngamalkeun ieu selama baca Quran, sholat tepat waktu, komo berjamaah, rajin infak, moal bangkrut usaha urang, rezeki ge lain urang nu neangan. Rezeki bakal mudah-mudah urang. Wajah fadli, Allah akan menjamin. Ada tinggal baca itu kiai di pesantren, lain tukang dagang, lain bukan pemborong, dia hanya duduk ngurus santri, fokus untuk akhirat. Tapi isu lebaran BHS nage 10, orang main beli hiji GHS, datang sorangan BHS nage. Bener bu? Coba yang pernah ke pesantren, pernah ibu melihat kiai di pesantren yang kekurangan rezeki, ada tamu siapa saja tidak dipilih-pilih, disuguhan Pak, tidak perlu pakai penitia itu, disuguhan. Saya kalau ke pesantren pulang tidak boleh pulang ke Bandung sebelum saya makan di situ, harus makan dulu. Lalu wangunan wasa saya namanya apa yang ada. Kadang-kadang jangan yuk lalu hukum badak Pak, gara-gara Zakaria datang, laut nanti ke bawah. Tapi itu pernah saya, oh Pak rezeki nanti, Allahu Akbar. Nah ini udah ada komando, saya harus berakhir. Kemudian tambahnya ini, wa innahu ghafurun, dia akan mendapat ampunan dari Allah. Syakur juga akan dihargai semua usahanya. Luar biasa ini, pahala penuh. Kemudian juga urusan dunia dijamin oleh Allah, dapat ampunan dan diucapkan terima kasih oleh Allah. Apa terima kasihnya? Hadiahnya surga tiada lain. Demikian, pas waktunya udah habis, mubalik kita sudah hadir, dan mohon maaf saya tidak bisa sampai buka bersama, tapi sama-sama buka saya nanti. Insya Allah saya sudah punya keyakinan kita akan lebaran tanggal 1 Syawal nanti insya Allah. Sama dengan di sini. Haturun Pak Herman punten abi gaduhan saya itu jamaah mungkin sudah menunggu di situ. Kajian Al-Qur'an Pak, saya selama Ramadan ini. Alhamdulillah sampai hari ini selama 15 hari baru 1,5 juta Pak. Kajian Quran. Apa presenter kadang-kadang 10 ayat, kadang-kadang 15. Malah tergantung kesukaran ayat itu. Ada yang 5 ayat aja. Tapi alhamdulillah saya berpendapat Ahdul Qalil khair min tarbil asir. Ayo yauma tamat ayat Ramadan. Tapi susah, daripada melepaskan semua lebih baik ngambil sedikit saja. Maunya kita mubalik yang datang kondang dari Jakarta tega pengen waktos bagus somat mah. Wayahna Pak Zakaria nu tiasa datangna, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, jadikan momen ini sebagai bentuk syukuran para Allah atas anugerah yang besar Al-Quran. Yang kedua, jadikan kesempatan mengevaluasi diri. Setelah dievaluasi, mari kita semangat untuk
menjadi hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu. Mohon maaf khilaf, sampai jumpa pada kesempatan lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.